Warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Prof. Alhamdulillah atas doa seluruh pendengar ya, saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya doakan seluruh yang mengikuti acara ini atau keluarganya, siapapun ya, orang-orang terkasih, mudah-mudahan juga sehat, panjang umur, tidak diwafatkan Allah sebelum memiliki bekal yang cukup Amin. untuk menghadap Allah. Amin. Tidak diwafatkan Allah sebelum sekecil apapun dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan diampuni semuanya. Amin. Mudah-mudahan tidak diwafatkan Allah sebelum tuntas menyelesaikan tugas-tugas sebagai orang tua. Amin. Ya, sebagai orang tua untuk mendidik, membesarkan dan menikahkan anaknya. Amin ya Allah. Ya, bagi yang belum berkeluarga, mudah-mudahan panjang umur dan nanti bisa sukses dan membahagiakan ibunda dan ayahanda dan guru-guru yang terbaik. Amin Nah, ya itu Allah. ya. Nah, sebagai pembuka untuk acara ini, saya ingin mengutip kata orang bijak ya, yang menghargai guru. Menghargai guru kan, kemarin hari apa itu kan hari guru. Hari Guru 25 November. 25 November kan hari guru ya. Saya ucapkan selamat ya, siapapun yang pernah menjadi guru ya. Nah, guru itu tidak mesti guru yang di dalam pendidikan formal ya. Ya, enggak. Orang tua kita itu ya guru. Orang tua juga termasuk. Ya, ya. Yang ngajari bisa membaca segala kan juga orang tua. Masya Allah. Ya kan, itu guru. Selamat kepada orang tua yang telah berfungsi menjadi guru yang baik. Mengajarkan jangan begitu, harus begini, ini tidak sopan nak, Masya ini. Allah. Yang dermawan nak, jangan pelit. Itu kan mendidik. Makanya orang tua itu ya murabbi itu guru. Nah, mahasiswa itu kapan hari saya tanggal 25 itu mengadakan pertemuan dengan mahasiswa ya, saya sebut bahwa kamu itu dalam beberapa hal adalah guru saya. Allah. Gitu. Mahasiswa itu ya, Bro. Iya. Jadi tanggal 25 itu saya mengajak mahasiswi itu ke Doli, tempatnya pelacur terbesar di Asia itu. Masya Allah. Iya, saya suruh belajar ke para ustadz yang ada di situ, para tokoh masyarakat yang ada di situ, bagaimana bisa menutup pusat pelacur terbesar di Asia itu tanpa ada satu tetes darah pun, tanpa ada satupun perlawanan. Tidak ada yang berarti. Kok bisa begitu? Padahal itu sudah mengakar puluhan tahun. Masya Allah. Saya suruh belajar di sana. Lah itu kita sebut bahwa tokoh masyarakat itu gurumu. Jadi yang disebut guru itu jangan hanya saya yang ngajar itu. Guru-guru ngaji yang ada di situ ya guru Anda. Karena Anda belajar bagaimana bisa menyampaikan kebenaran tanpa menimbulkan ketersinggungan. Ya toh? Ya, jadi dia merangkul ya, itu dia diajari ya, orang itu dirangkul, jangan dipukul gitu ya, disenangkan, jangan dibingungkan, disedihkan, jangan. Itu belajar. Jadi selamat menjadi guru, siapapun yang menjadi guru yang mengajarkan kebaikan. Jadi saya bilang kepada mahasiswa, kamu ya guru saya. Karena apa? Ada beberapa PowerPoint-mu, tugasmu itu yang bagus menurut saya.
Itu ya. Iya, iya. Ini berarti saya belajar dari PowerPoint-mu itu. Masya Allah. Makalamu itu ada, kamu mengutip buku yang bagus. Nggih, nggih. Nah, saya kan dapat ilmu dari kamu. Jadi kamu itu dalam beberapa hal ya mahasiswa saya, tapi dalam beberapa hal yang lain juga guru saya. Guru saya juga. Jadi selamat Hari Guru jangan hanya ditujukan kepada orang-orang yang secara tertulis sebagai guru. Masya Allah. Ya. Nggih. Nah, ini ada mengapa kita harus hormat kepada guru. Nggih. Mengapa kita selalu berdoa itu untuk guru? Karena ada pepatah Arab, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Masya Allah. Laulal murabbi, andaikan tidak ada guru, Nggih. ma'araftu rabbi, maka aku tidak mengenal Tuhanku. Nggih, nggih, nggih. Benar toh? Iya, Prof, benar. Nggih, nggih. Kita ini, saya duduk di sini ini, berapa guru yang terlibat untuk mengajarkan saya tentang ini. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andaikan tak ada guru, aku tidak akan tahu Tuhanku. Nggih. Nah, itu pepatah yang bagus sekali. Nah, jadi setiap kalau ada orang tua yang mengajarkan kebaikan, jangan marah, Nggih. jangan ganggu teman. Nah, ya itu jangan ambil milik teman. Nggih. Nah, itu kan jadi orang baik. Maka orang tua itu berarti menanamkan pahala yang mengalir sepanjang hidupnya. Masya Sampai Allah. iya. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andaikan tidak ada guru, aku tak akan mengenal Tuhanku. Ya Allah. Nggih. Jadi kita hormat kepada guru, jangan lupa setiap sholat, setelah sholat atau apapun Nggih. itu kita mendoakan guru. Masya Allah. Nggak ada ruginya kok. Sama sekali nggak ada ruginya. Nggak pakai energi yang macam-macam. Ya toh? Nggih. Jadi kita mendoakan guru, mereka ya berarti kita didoakan oleh malaikat toh. Ya. Kita mendoakan orang baik. Baiklah, itu sebagai pengantar. Pada pagi yang Jumat yang sangat mencerahkan ini ya, ini sangat membahagiakan. Jadi orang itu ketemu hari Jumat itu dia harus bersukaria. Gitu. Harus bersukaria. Kenapa? Iya. Nggih. Karena Jumat itu adalah hari yang terbaik di antara seluruh hari. Masya Allah. Yang kedua, maka Nabi mengatakan karena ini hari terbaik, maka bacalah doa yang terbaik. Nah, apa doa yang terbaik itu? Di buku Berbagi Damai melalui Shalawat Nabi karya saya itu sudah saya tulis sabda Nabi, hari yang terbaik itu Jumat, maka bacalah doa yang terbaik hari itu. Apa itu? Shalawat Nabi. Masya Allah. Jadi orang yang bisa hidup pada sampai hari Jumat itu kekayaan besar, karena berarti bisa membaca sholawat hari itu. Jadi hari yang terbaik, doa yang terbaik, sholawat Nabi. Nah, Nabi ditanya, kenapa Nabi kok harus saya sholawat padamu? Iya, sebab tidak hari Jumat saja, tidak hari Jumat saja itu salawatmu itu sampai kepadaku. Masya Allah. Tidak hari Jumat saja salawatmu itu sampai kepadaku. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat. Ya, apalagi hari Jumat. Gitu. Yang ketiga, nanti bisa dibaca di buku itu teknik khutbah Jumat komunikatif itu. Ya itu apa itu? Teknik khutbah Jumat komunikatif. Iya, di situ saya terangkan tentang hari Jumat. Ya. Di dalam hari Jumat itu ada 1 menit ya, ada detik-detik di mana doa orang dikabulkan Allah. Jadi kalau berdoa yang pasti dikabulkan tidak menunggu di Raudhah di Madinah, tidak menunggu di Makkah. Kita punya sekarang. Lah kalau itu difokuskan sana berarti orang miskin tidak pernah. Masya Allah. Ya. Nah, itu ditempatkan di kata Nabi itu. Ada 1 detik-detik di mana
doa itu dikabulkan. Nah, berarti seneng lah itu. Iya, Prof. Masya Allah. Maka bersyukurlah, senanglah. Anda tidak punya apa-apa, tapi Anda ditakdirkan bisa hidup hari Jumat, itu senanglah, ya. Nah, hari Jumat yang bahagia ini saya akan berbicara tentang judulnya ini adalah penangkal stres caleg ini apa itu? Iya, penangkal stres untuk caleg yang gagal. Penangkal stres untuk caleg yang gagal ya, Prof. Ya. Masya Allah. Jadi judul hari ini adalah penangkal stres untuk caleg yang gagal. Ya Allah. Kenapa saya tiba-tiba kok berbicara ini? Iya. Gitu ya. Karena hari-hari ini media itu memberitakan bahwa sekian banyak rumah sakit yang menyediakan ruangan khusus untuk caleg yang gagal. Rumah sakit khusus Seluruhnya, ya contohnya seperti di Jombang itu menyediakan 8 kamar. Allah. 8 kamar khusus untuk nanti caleg yang gagal. Bahkan itu ada salah satu kamar itu yang terali besi. Nah, karena nanti ada yang ngamuk gimana? Masya Allah, sampai segitunya ya, ya. Allah. Itu 8 kamar. Kemudian di Bandung menyediakan 10 kamar. Nah, itu. Ya Allah. Di Jembrana di Bali itu ada sekian juga kamar kamar untuk itu. Contoh sederhana ya, seperti di Jembrana di Bali itu untuk tahun ini, tahun depan itu ya. Untuk pemilu yang akan datang itu tersedia 35 kursi DPRD, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan yang daftar itu 363. Masya Allah. Ayo. 363 dikurangi 35 berapa? Sekitar 100%-nya ya, Prof. Ya. Iya, berarti kan ada 328 orang yang gagal. Orang yang ada kemungkinan stres. Iya, ya Allah. Depresi. Coba. Jadi saya membaca itu, Masya Allah. Dan ini bukan mengada-ada gitu loh. Ini kemudian tidak mengada-ada. Ini berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya. Masya Allah. Ada yang, maaf saja itu, tiba-tiba telanjang. Ada itu, Bro. Ada. Coba. Dia itu orang terhormat, pakai dasi, orang terhormat, terus telanjang. Iya. Gitu. Allah. Ada yang ini. Datang ke masjid, kemudian nyuruh mengembalikan keramiknya. Barang yang setelah disumbang gitu. Marah-marah. Ada yang beras-beras disuruh kembalikan. Karena gagal ya, Prof. Ya itu, macam-macam lah. Ngamuk. Ada yang tidak keluar rumah sama sekali. Ada yang tidak keluar sama sekali. Ya macam-macam lah itu. Dan itu terjadi pada dunia. Nah sekarang ini dimungkinkan akan lebih lagi ya. Iya, karena begitu ketatnya ini. Maka saya ingin berbicara tentang bagaimana kalau ya katakan yang tahun lalu itu jumlah yang stres itu katakan sekian ya, melalui kajian di radio ini mudah-mudahan ya bisa tinggal seperempatnya lah. Amin. Gitu ya. Nah, apa sih sebabnya stres itu? Satu, ya, dibohongi timnya. Ya maksudnya mas. Tim pemenangnya itu. Mantap mantap bos, ini bos. Naik terus suaranya nih bos. Ini perlu dana sekian lagi bu. Masya Allah. Lalu terlalu percaya dengan orang, gitu loh. Tidak datang pada orang.
Masya Allah. Ya sudah. Sip, sudah. Kita dukung lah. Mulutnya kayak gitu tuh tidak usah dipercaya dulu, ya biasa-biasa saja. Ya. Sebab nanti kan pemilunya rahasia. Nggih. Kan gitu ya. Stres lagi disebabkan karena diberitahu suaramu dicuri itu. Masya Allah. Nggih. Diprovokasi gitu ya, Prof. Nggih. Lebih stres lagi karena apa? Karena untuk pencalekan itu dia menjual asetnya mertua. Masya Allah. Nggih. Nah, itu. Ada uang pinjaman. Nggih. Jadi akhirnya yang tahun 2019 itu ada yang masuk rumah sakit, ada yang masuk panti rehabilitasi jiwa dan narkoba. Masya Allah. Nggih. Ada yang ke rumah rukyah. Nggih. Itu orang-orang pintar-pintar semuanya ya, Prof. Aduh, kalau sudah menyangkut kegelisahan itu tidak ada hubungannya. Profesor, ustadz, siapapun itu kalau tidak bisa memanage itu ya bisa terjadi. Allah. Bisa terjadi. Karena apa? Uang sudah sekian miliar dikeluarkan, uang itu ini, dan dia tidak punya apa-apa kecuali kekayaan itu. Masya Allah. Lalu dia gengsi sosialnya, dia dulu dihormati, sekarang ini terus merasa dibohongi. Nah, dia dulu kok begitu, tiba-tiba ternyata orang itu penjahat semuanya. Lingkungannya itu penjahat semua. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang bagaimana kita dan teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita ini tidak mengalami peristiwa ini. Paham toh? Tidak mengalami peristiwa ini seperti apa? Rumusnya ada di surah Ali Imran 159. Surah Ali Imran 159. Ya. Silakan dibuka. Silakan semuanya membuka. Surah Ali Imran ayat 159. Ya, 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah. Ya benar ya. Gitu. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah. Jadi di situ ada kata-kata wasyawirhum fil amri. Ya. Wasyawirhum fil amri. Ya. Musyawarahkanlah. Paham toh, Mas? Artinya untuk melakukan tindakan pilihan-pilihan itu, ya, apakah Anda akan membuka usaha, apakah Anda akan menentukan untuk maju sebagai calon legislatif, itu musyawarahkan. Hargai pendapatnya anak, hargai pendapatnya orang tua, hargai pendapatnya pasangan. Paham toh, Mas? Dimusyawarahkan. Nah, ini termasuk yang menyebabkan
Stres itu karena sudah diberitahu oleh keluarga itu, jangan untuk apa begitu. Jadi ketika dia gagal, maka dukungan sosial itu menjadi rendah. Lain kalau musyawarah, kemudian gagal. Sekarang kita gagal, saya maju keputusan bersama, ya jadi sekarang kita pikir bersama. Udah enak toh. Tapi kalau enggak, ya sudah, sejak dulu diingatkan begitu kok, ya sudah. Sudah itu pilihannya, biar ya toh. Jadi dia nggak mendapatkan dukungan sosial. Nah kalau sudah jatuh di rumah, tambah di apa begitu itu namanya itu, dijatuhkan lagi. Ya itu sudah. Ya Allah. Terus aset yang orang pinjam itu orang marah, tidak kembalikan. Terus itu. Jadi wasyawirhum fil amri. Jadi tindakan apapun itu jangan, sudahlah kalau itu difikirkan, itu musyawarah. Dan yang banyak itu kadang-kadang tidak disetujui. Yang banyak ya bro. Ya. Itu yang banyak. Lalu untuk keuangan itu saya tidak menuduh bahwa itu dia memberi, saya tidak tahu. Cuma memang untuk caleg itu kan dia perlu ya ke sana ya kemari, banyak tamu, itu kan gitu tuh. Pasti itu dia ada mengeluarkan biaya. Jadi kalau pas-pasan jangan memutuskan untuk maju. Jangan. Sebab termasuk di antara penyebab stres itu adalah ketika dia sudah habis-habisan, tidak ada lagi yang di cadangan. Paham tuh Mas? Sudah totok itu tadi. Iya. Tapi kalau ya ini saya habis berapa? 10 miliar. Oke. Hilang? Tidak apa-apa, saya masih punya ini. Tenang. Tapi kalau itu satu-satunya, apalagi dia pinjam, Masya Allah, bagaimana dia? Gitu loh ya. Jadi dimusyawarahkan gitu. Kemudian yang ini ada cadangannya adalah gitu. Wasyawirhum fil amri. Kemudian tidak hanya wasyawirhum fil amri, ini maafkan orang, fa'fu anhum. Di situ ayat di situ fa'fu anhum. Paham toh? Maafkan mereka. Maafkan siapa mereka itu? Ya temu yang bohong itu. Paham toh? Baik. Kondisif, bos. Kondisif. Perkembangan di sana gimana? Ya sudah ini alhamdulillah, kemarin yang itu yang menolak sekarang sudah alhamdulillah bergabung dengan kita semua. Alhamdulillah. Ini malam hari ini ada tambahan 3. Maafkan. Lalu bagaimana itu kelihatan benci dengan saya, kok tiba-tiba senang pada saya ke mulutnya, tapi kok tiba-tiba sinis pada saya. Maafkan. Fa'fu anhum. Ya toh? Fa'fu anhum. Nah, ini kita bisa menata niat yang baik gitu Mas. Menata niat yang baik. Sedekah ya sudah, dipaksa-paksakan lah. Walaupun itu ada niat saya sedekah jalan ini untuk ini nanti milik saya, sudah itu iya, tapi hati itu dipaksakan lagi. Bismillah, ya Allah bantulah saya untuk ikhlas. Bantu saya ikhlas. Masya Allah. Bantulah saya untuk ikhlas. Ya Allah jadikan saya lupa terhadap apa yang saya berikan. Ini Masya Allah, sulit ini Prof ya. Jadikan saya lupa terhadap apa yang saya berikan. Orang ikhlas itu seperti orang membuang kotoran di toilet. Tidak mengharapkan kembali. Ya enggak mungkin toh. Masa masuk sakit itu ke situ terus dibolak-balik enggak? Dibungkus lagi. Masya Allah. Jadi orang ikhlas itu seperti orang masuk ke toilet, buang kotoran, ya sudah seperti itu. Bukan kotorannya contohnya, tapi dia lupa. Apa ini sudah tidak diingat lagi. Waduh.
Waduh, nggih, nggih. Itu namanya orang ikhlas. Orang ikhlas seperti Iya. itu, Prof ya. Jadi saya sampai kapan hari itu mikir gambar ikhlas itu seperti apa ya gitu. Nggih. Menjelaskan tidak pakai kata-kata tapi pakai gambar. Ikhlas itu saya gambarkan apa? Saya gambarkan toilet saja. Masya Allah. Ya, Nggih, itu. nggih, nggih. Kemudian terakhir itu adalah tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah memutuskan, dimusyawarahkan, diputuskan, berarti sekarang tawakallah kepada Allah. Bagaimana cara tawakal yang baik itu silakan dibaca di buku Terapi Sholat Bahagia di halaman paling akhir kotak-kotak itu. Tawakal itu Mas, itu ada bab tawakal itu nomor halaman berapa itu Mas? Bab tawakal itu ada di situ. Atau di tabel-tabel di bagian belakang. Nggih. Halaman 200 berapa itu? 250 berapa itu? Nah, di situ Mas. Nah, ya. Di situ tuh ada kata-kata begini. Ya Allah, saya sudah berkeringat, saya sudah berdoa, hasilnya terserah Engkau. Masya Allah. Jika baik untuk dunia dan akhiratku, mudahkan. Jika tidak baik untuk masa depanku, ya batalkan. Masya Allah. Ayo. Jadi ketika dia batal, dia yang lain sedih, dia mengatakan alhamdulillah, berarti saya memang perjalanan ke akhirat saya itu berarti lebih cocok, saya gagal. Allah. Terima kasih ya Allah. Oh, dia tetap tidak percaya. Tiba-tiba kemudian ada 4 tahun berikutnya temannya yang sukses itu terjerat KPK. Terus dia berkata, ya Allah, andaikan saya berhasil, saya kan timnya dia, satu tim dia. Dan itu bukan keinginan saya, tapi itu waktu itu ya kita nggak tahu kalau itu bermasalah, ya sudah kita terima saja. Masya Allah. Dibalik itu ya Prof. Iya. Ditanya oleh kejaksaan, saya nggak tahu Pak. Bapak sarjana, betul. Masa Bapak nggak tahu Pak? Nggak bisa tanya informasi. Saya nggak tahu kalau ada undang-undang itu. Loh Pak, Bapak sarjana, Bapak nggak bisa baca Pak? Kok saya lihat ini gelarnya itu MA, doktor Pak. Masya Allah. Di mana Bapak tidak tahu? Itu kan Bapak orang terdidik. Masa tidak tahu itu? Bisa ngomong apa gitu? Iya Pak, tapi saya tidak tahu. Lah iya, sekarang itu Bapak kan doktor. Bergelar juga. Bergelar juga, S1. Masa tidak tahu Pak? Bapak sebelum menduduki jabatan itu kan harus tahu Pak itu. Iya, tapi gimana lagi? Ya sudah, ini resiko dari kecerobohan Bapak. Allah. Masya Allah. Nah, itu. Jadi tawakal itu begitu. Tidak ada keputusanmu yang tidak baik, ya Allah. Keputusanmu pasti terbaik. Termasuk keputusanmu saya gagal di sini. Itu pasti terbaik. Maafkan saya seringkali tidak paham tentang maksudmu, ya Allah. Nah itu. Nah sebagai itu ada kata pepatah Arab lagi, thamratut tafrid an-nadamah. Buah dari kecerobohan itu adalah penyesalan. Thamratut tafrid an-nadamah wa thamratul hazm as-salamah. Ya, jadi buah dari kecerobohan itu adalah kekecewaan, penyesalan. Nah, dan buah dari kehati-hatian itu adalah as-salamah. Jadi tetap kita dorong harus ada yang teman-teman kita yang jadi anggota legislatif, karena politik itu penting. Jangan sekali-kali menganggap politik tidak penting ya. Jadi saya tetap mengucapkan selamat kepada teman-teman yang bergabung untuk legislatif. Allah Maha tahu tujuan Anda, dan memang di dalam perjuangan itu harus ada orang yang masuk di politik ya. Jangan sekali-kali mengatakan, aduh kamu masuk politik kotor, jangan begitu, itu menakutkan. Kalau nanti nggak ada orang yang menjadi wakil rakyat gimana? Masya Allah. Ya itu. Tapi tolong jangan sampai
nanti gagal atau ketika tidak berhasil kemudian tiba-tiba melakukan sesuatu yang tadi itu. Nah, kalau kita sudah bisa bangkit lagi, ya sedih sebentar, kemudian itulah yang namanya resiliensi. Resiliensi. Ya, resiliensi itu adalah kemampuan orang untuk bisa menerima keadaan, lalu dia bisa bangkit kembali. Masya Allah. Ya, inilah agama. Dari hasil-hasil penelitian itu yang menyebabkan orang tidak stres itu adalah satu, agama. Ya, yang kedua itu dukungan keluarga. Kemudian banyak kesibukan. Ya. Kalau tidak ada kesibukan terus pikiran gitu. Ngedusi manu terus lagi banyak cadangan finansial. Masya Allah. Saya kira begitu. Ini mohon maaf agak panjang, tapi saya berharap bahwa kajian ini bermanfaat untuk para pejuang kita, caleg-caleg kita. Selamat berjuang dan selamat menata hati, selamat untuk bertawakal, juga pelajari tawakal yang benar, antara lain di buku 60 menit terapi sholat bahagia. Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf agak lama sedikit, tapi saya ingin menyemangati teman-teman sekalian, tapi sekaligus memagari supaya tidak jatuh kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Masya Allah. Prof. Baik, kita akan lanjutkan lagi, Prof. Ya. Ya, baik dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali dulur bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAK. Baik, Prof, kita lanjutkan kembali, Prof. Iya, kita lanjutkan kajian kita terhadap buku Berbagi Damai Melalui Sholawat Nabi. Sekarang sudah sampai halaman 26 ya. Apa sih keuntungannya membaca sholawat Nabi ini? Dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, ini adalah ulama besar, ya, muridnya Ibnu Taimiyah, dan luar biasa beliau ini, ya filosof, ya ahli fikih, ya ilmu kedokteran, hadis, tafsir, Masya Allah. Nah, beliau mengatakan, bacalah sholawat ketika kamu itu mengadakan pertemuan-pertemuan. Makanya kalau ada pertemuan Pak RT, Pak RW, rapat, kemudian ada di situ mudah-mudahan sholawat dan salam tetap tersanjung pada Rasulullah. Ya sudah selesai, berarti pertemuan itu sudah baik. Masya Allah, pertemuan itu sudah baik. Sudah baik. Artinya tidak harus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak harus. Bahasa Indonesia juga tidak apa-apa gitu loh. Nah, kemudian pembawa acara, marilah kita bersyukur pada Allah dan mudah-mudahan salawat dan salam pada Nabi Muhammad. Ya sudah, itu sudah. Nah, dengan adanya salawat Nabi seperti itu, syukur-syukur kalau di situ ada, sebelum acara ini kita lanjutkan, mari kita membaca salawat bersama-sama 3 menit. Masya Allah. Nah, gitu. Ya bagus. Nah, siapa yang membuka acara, mengisi acara itu, maka Allah melindungi hal-hal yang negatif pada pertemuan itu. Lalu jadi berarti menghasilkan kesimpulan-kesimpulan atau hasil-hasil yang terbaik. Ya, melindungi dampak buruk. Bisa saja itu dari keputusan yang tidak baik dan sebagainya. Oh, itu hal-hal negatifnya. Oke, ya. Luar biasa. Jadi, makanya saya di kampung sendiri, kadang-kadang ada acara, saya mau ngisi asalkan ada salawat nabinya. Tapi jangan lama-lama lah. Oh, kamu, saya bilang kepada adik-adik yang memimpin selawat tuh, kamu nyetrap saya berdiri sampai ya kalau kamu masih ini kita panjang lagunya juga yang repot-repot itu 10 menit ya pendek saja. Kemudian lagunya yang bisa diikuti orang, jangan lagu-lagu yang baru, lagu-lagu yang biasa saja. Sallallahu ala Muhammad itu baca 10 kali dah cukup. Itu berarti sudah pertemuan itu pertemuan yang diridhai Allah,
dan nanti hasilnya baik. Masya Allah. Nggih, nggih. Terus poin yang ke-11 dibaca, Mas. Poin yang ke-11, Prof. Pembaca sholawat mendapat pahala sebagai pemberi sedekah dan dijauhkan dari kemiskinan. No, gitu. Jadi ketika kita membaca sholawat, nama kita itu dicoret dari daftar orang bakhil. Nama kita dicoret ya, Ya, Prof. itu. Nggih. Itu loh. Di poin 12 itu loh, Mas. Nggih, nggih, nggih. Nah, itu loh. Saya bacakan ya, Prof. Ya. Pembaca sholawat mendapat predikat sebagai muslim yang responsif dan juga bersedekah sebagai balasan atas sholawat yang dibacanya setiap mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya juga dicoret dari daftar orang-orang yang kikir dan hina. Coba jadi sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad ya. Itu bisa tadi itu menjadikan rapat atau pertemuan yang biasa menjadi luar biasa, menjadi penuh berkah karena ada sholawat itu. Yang kedua tadi kita membaca sholawat berarti kita ini dicoret dari daftar orang bakhil karena sholawat itu sebenarnya sedekah. Masya Allah, sedekah ya, Bro. Loh gimana? Lah saya mendoakan Nabi kan saya berarti sedekah kepada Nabi. Allah. Paham tuh? Nggih, 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 nggih. Nah, saya mendoakan Mas Ishak, Mas Gulam. Nggih. Ya ini ada di sini. Ya. Itu kan saya sedekah. Sedekah ya, Bro. Loh, gimana? Mau mendoakan kan tidak sedekah. Sedekah itu, ya. Nggih. Sedekah. Nggih. Nah, ada hadis memang dalam buku ini, ya. Dalam buku ini. Di situ ada, nah inilah halaman 15. Nggih, 15 ya, Bro. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang kikir adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut tapi tidak berselawat. Masya Allah. Terus bawahnya rohima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Amat terhinalah orang yang mendengar namaku disebut tapi tidak berselawat kepadaku. Masya Allah. Jadi orang yang berselawat itu dicoret namanya dari orang kikir, dicatat namanya sebagai orang yang suka bersedekah, dan berikutnya adalah dicoret dari nama orang-orang hina. Masya Asik Allah. ya. Tuh apa nikmatnya kayak begini kita kok pelit. Jadi ada pertemuan bacalah sholawat Nabi di situ dengan lagu-lagu yang ini. Nah, sholawat yang terbaik ya sholawat Ibrahimiyah yang di awal buku ini. Tuh, ya. Kemudian pada poin 13 silakan. Pembaca sholawat akan mendapat cahaya ketika menyeberangi jembatan menuju surga. Kakinya juga diberi kekuatan Allah sehingga selamat tidak jatuh ke dalam neraka. Oh. Mendapat cahaya besok ketika kita menyeberangi jembatan menuju surga. Jembatan itu terbentang di atas neraka. Masya Allah. Ya, terbentang di atas neraka. Dan banyak orang-orang yang menyeberangi jatuh. Itu loh. Apalagi pemimpin. Allah. Jadi pemimpin itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditunjuk menjadi presiden, kepala negara, dia sedih, tidak mau. Janganlah, jangan. Sebab saya takut nanti ketika menyeberangi itu jembatan itu digoyang oleh Allah sampai jatuh. Karena dia katanya mendengar bahwa orang yang memimpin tidak beres itu besok ketika menyeberangi jembatan itu dia digoyang sampai jatuh. Lah padahal tidak digoyang pun ya, jembatan itu sangat licin. Licin sekali. Gelap. Sudah licin, gelap lagi. Sudah gelap, kecil lagi. Ya. Nah itu terus di sini siapa yang baca selawat maka dia nanti diberi cahaya
lalu kakinya itu dilengketkan ke jembatan. Masya Allah. Kakinya dilengketkan jembatan. Jadi nggak lepas dari jembatan. Nggak tergelincir ya. Nah. Masya Allah. Nah itu tentang fadilah sholawat yang ada di halaman 26 ini. Masya Allah. Oke ya, begitu. Saya kira itu aja dulu ya Mas ya. Iya. Tuh. Baik Prof. Kita terima telepon Prof atau Boleh sekali satu aja, kemudian nanti kita doa ya. Satu saja ya, kita kemudian doa. Baik, silakan Dulur Al Victor, ada yang sudah masuk ini juga ini Prof ya, beberapa pertanyaan. Kita pilihkan dulu aja ya Prof. Iya, saya dipilih aja dulu. Ada telepon yang masuk ini Prof ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Aji? Monggo apa Aji? Ya. Direkreasikan tiap minggu gratis. Gimana itu bro? Makasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini lah ya kayak kok kita ini kan gini ya. Kita ini mengkritik koruptor, mengkritik orang gratifikasi itu pemberian dengan maksud tertentu. Ya, teriak-teriak ngeritik. Tapi kita melakukan sendiri, ya toh? Kita mau diberangkatkan untuk ke sini, diberikan ini. Ya toh? Dengan harapan kita disuruh memilih itu. Jadi kita ini banyak yang jadi munafik. Jadi ngomongnya itu kalau malah ya memang koruptor. Lah kita sendiri koruptor kalau begitu itu. Koruptor apa? Kita koruptor idealisme toh. Ya itu. Mau itu diberi ini supaya ini gratifikasi. Lah sekarang kita melakukan sendiri. Nah orang-orang kita itu seperti ini. Masa semurah itu sih harga kita ini. Ya gitu. Jadi ya satu, kenapa itu kita lakukan. Kemudian yang kedua itu ya memang ngomong begini juga tidak gampang ya. Iya, Bro. Saya pernah dapat gitu, dia ngeritik yang mengeritik. Iya dia sudah kaya. Bagi saya itu dikasih 100.000 itu bermakna bagi saya loh gitu. Padahal itu nasibnya bangsa untuk ke depan. 5 tahun ke depan. Ya, mudah-mudahan lah Pak. Ini doakan teman-teman kita semua itu rezekinya banyak sehingga tidak sampai hal-hal ini tidak mudah kita terpengaruh oleh pemberian itu. Ya. Tuh. Masya Allah. Kita doakan ya tuh. Kita doakan. Tapi kan yang menyuruh itu, yang memberikan juga tidak mengharuskan kan memilih itu. Enggak mengharuskan. Hah? Ya ditanya aja dulu, ini gimana ini? Ya. Kalau mamanya harus diberi seragam, dia keliling bis sampai ke Singapura sana, oke, pulang kemudian balik ke Thailand, itu tanya dulu, ini sedekah atau ada ikatan? Oh, enggak ada ikatan, ini enggak ada. Ya sudah berarti boleh. Ya. Tapi kalau jawabannya, ya haruslah. Pilih saya. Ya, tahu sendiri lah. Nah, gitu berarti kita sudah terikat dan kita melakukan pelacuran dalam idealisme. Allah. Oke, cukup ya. Baik. Monggo, Prof. Kita doa sekarang ya. Ya, mohon maaf ini itu udah banyak yang kita kaji, pertanyaan juga tidak banyak karena kita harus mengakhiri dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka tasma'u kalamana. Wahai Allah,
Engkau mendengar setiap kata yang kami sampaikan dalam doa ini. Wa tara makanana, Engkau tahu di mana kami berada dan bagaimana kondisi kami. Wa ta'lamu sirrana wa jahrana, Engkau maha tahu ya Allah apa yang sudah kami ucapkan dan apa yang masih dalam hati kami. Wala yakhfa 'alaika syai'um min umurina, wahai Allah, semua kesulitan kami, harapan kami, Engkau paling tahu dan tidak ada satupun yang tidak jelas di hadapan-Mu. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna, wahai Allah, kami memohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah, wa sifatikal ula, dan sifatmu yang agung. Ya Hannan, ya Mannan, wahai Allah yang peka terhadap kebutuhan hambanya. Ya Mannan, wahai Allah yang tidak akan kekurangan memberi apapun yang dibutuhkan oleh hambanya. Wa ya Qadimul Ihsan, wahai Allah yang maha baik, yang sejak dulu sampai hari ini ya Allah dan seterusnya, Tuhan yang maha baik. Ya man biyadihi maqalidus samawati wal ard, wahai Allah yang memegang kunci seluruh perjalanan kehidupan manusia dan alam semesta ini. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Amin. Ya Allah, siapapun yang pernah berdosa di antara kami, Engkaulah yang akan mengampuninya. Wala hamman illa farajta, siapapun yang sedang susah ya Allah, karena apapun, ya karena rumah tangganya, karena pekerjaannya, karena kesehatannya, karena kezaliman orang, Engkaulah ya Allah yang akan menghilangkan kesusahannya. Wala dainan illa qadaita, tidak sedikit di antara kami yang susah hidup karena terbelit hutang. Bahkan ada hutang itu yang sampai berlipat-lipat, terjerat sampai tidak berani pulang. Wahai Allah, malu, sampai namanya dijelek-jelekan di media ya Allah. Engkaulah yang akan memberi rezeki untuk membayarnya ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah, maha kaya. Wala saqaman illa syafaita, siapapun yang sakit, mungkin di rumah sakit atau dalam perjalanan atau sudah di rumah atau dimanapun, Engkau pasti maha kuasa, pasti maha kuasa untuk menyembuhkannya. Engkau menghidupkan orang sakit saja mudah, apalagi hanya menyembuhkan. Ya Allah, sembuhkan orang sakit seperti Engkau menyembuhkan sekian banyak orang, bahkan menghidupkan orang mati dengan kemukjizatannya Nabi Isa alaihi salam. Maka berikan kami kesembuhan seperti Engkau menunjukkan kekuasaan-Mu menyembuhkan orang melalui tangan dan mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Wala maitan illa rahimta, siapapun yang wafat di antara kami, wafatkan dengan husnul khotimah. Jadikan yang wafat itu Engkau ampuni dan Engkau rahmati, dan keluarga yang ditinggalkannya, teman-teman yang mencintainya, Engkau berikan kesabaran dan ketegaran untuk menerima kenyataan musibah ini ya Allah. Wasadatta, ya Allah, siapapun yang menjadi pejuang agama, mungkin ketua yasinan, mungkin kepala madrasah, mungkin pengurus takmir masjid, mungkin pegiat sosial yang baik-baik itu ya Allah, Engkaulah yang memberi kekuatan ekstra dan Engkaulah yang akan membimbingnya terus supaya tidak sesat ya Allah. Wala ghillan fi qulubina illa naza'ta, wala ghillan lilladzina amanu illa naza'tahu min sudurina. Jika ada di antara kami yang masih punya sakit hati, dendam kepada seseorang, kecewa, marah, Engkaulah yang akan membantu menghilangkannya, menghapusnya ya Allah. Wala ghillan lilladzina amanu illa naza'tahu min sudurina, wala hajatan illa qadaita wa yassartaha
apapun yang menjadi keinginan kami, harapan kami, harapannya anak-anak kami, ya Allah, Engkaulah ya Allah yang akan mengabulkannya. Fayassir lana umurana washrah sudurana, gembirakanlah kami, berikan optimisme kami. Waqtim bis salihati a'malana, jadikan seluruh keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang terbaik, dan apapun yang kami lakukan akan menghasilkan yang terbaik pula. Allahumma ja'alna mimman yunada fil akhirah salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Wahai Allah, jadikan kami termasuk orang yang Engkau panggil, Engkau berikan panggilan yang menyenangkan. Salamun qawlan min rabbir rahim, selamat, 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 ucapan dari malaikat untuk memasuki surga, ucapan selamat dari Rabbir Rahim, Allah yang Maha Pengasih. Allahumma ja'alna mimman yunada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, jadikan seluruh yang mengamini doa ini, termasuk orang yang menjelang wafatnya nanti, sampai di akhirat nanti dipanggil, Engkau panggil sebagai orang yang hatinya bersih. Amin ya Allah. Hatinya bersih. Engkau panggil untuk berkumpul dengan para nabi, para syuhada perang Uhud, perang Badar. Engkau panggil untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh, para nabi-nabi yang terdahulu. Dan Engkau panggil untuk segera bergabung bersama-sama memasuki surgamu. Amin ya Allah. Allahumma ja'alna fil qiyamah minal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadikan hidup kami ya Allah termasuk orang-orang yang Engkau bebaskan dari kekhawatiran, kesedihan, penderitaan. Jadikan kami termasuk orang-orang yang Kau sebut dalam Al-Quran, orang yang tidak sedih, tidak takut terhadap apapun yang terjadi, sebab kami merasakan dekat denganmu ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami kemuliaan dan kebahagiaan dunia, kemuliaan dan kebahagiaan akhirat. Jadikan kami masuk surga langsung tanpa harus melalui neraka. Jauhkan kami dari neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke surga bersama orang-orang yang baik. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami orang yang membaca doa ini setiap kali tawaf di Ka'bah, dan jadikan semua kami tidak wafat sebelum menikmati ibadah di Makkah dan Madinah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Prof. Ya. Terima kasih Prof Ya. atas ngajinya pada pagi hari ini Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.